Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dorotul Mufidah dari cabang Sempor Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah, mohon pencerahannya Ustadz tentang beberapa hal. Yang pertama, bagian penggalan ayat dari Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat terakhir 286. Di sana ada doa yang sering kita lafalkan, yaitu wa'fu'anna wa'ghfir lana warhamna. Nah, wa'fu'anna ini mohon pencerahannya. Yang saya pahami sependek kejahilan saya ini, maaf itu kan berarti kayak sesama manusia saya bersalah minta maaf. Nah ini ternyata dalam Al-Quran Allah menuntunkan yang demikian. Mohon pencerahannya Ustadz. Yang kedua berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ketika saya sendiri atau barangkali saya yakin beberapa dari kita yang hari ini hadir mempunyai anak-anak yang sudah siap menikah 2-3 tahun yang akan datang misalnya. Nah terus karena dari anak kita sudah pasrah mencarikan jodoh, nah itu apakah bagaimana tuntunannya? Kalau misalnya saya sendiri tahu dari saudara-saudara kita sesama warga ngaji ini, oh punya putra seperti itu. Nah saya misalnya jauh-jauh hari ini 1-2 tahun sebelumnya ya, ibu atau kan punya putra yang barangkali besok siap menikah, terus sudah siap menikah, berkenan misalnya mengenal, maksudnya kita besanan misalnya terus memperkenalkan diri ya seperti itu. Ya. Barangkali nanti berjodoh setelah melalui proses, karena tadi Al Ustadz juga menyampaikan berproses. Nah ini saya terus ingin menanyakan tuntunannya bagaimana kalau misalnya dari pihak saya misalnya seperti itu menanyakan yang demikian, apakah yang demikian ada tuntunannya atau mohon nasihatnya yang lebih lanjut. Menanyakan tentang ya kesiapan pasangan untuk anak kita yang memang anak kita ya, itu misalkan jenengan tanya pada orang tua yang lain ya. Kira-kira ini putri jenengan anaknya putra atau putri? Perempuan semua. Sudah siap menikah semua? Belum Ustadz, baru 2 yang siap. Belum. Berapa putrinya? 4, jumlah Ustadz. 4. Berarti 2 sudah menikah, gitu toh? Belum Ustadz, belum nikah. 2 sudah siap. Ya beberapa ya 2-3 tahun lagi insya Allah siap. Kenapa 2-3 tahun lagi? Sekarang belum siap. Oh ini banyak bujang-bujang loh ini. Ya, apakah harus orang Kebumen? Oh bukan Ustadz, tidak. Iya. Kalau bisa ya Kebumen saja biar dekat. Walah ini. Sesama warga ngaji. Iya. Lanjut ya Ustadz. Iya, boleh. Lanjut yang ketiga Ustadz. Mohon penjelasan tentang beberapa kalimat yang sudah yang ada dalam Al-Quran, bahwa ada azab yang pedih, azab yang keras dan sebagainya. Mohon dijelaskan itu perbedaannya. Oh untuk orang kafir azab yang sedemikian ya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat Ustadz, tentang doa anak yang soleh. Tentunya kita semua seberapapun umur kita, kita semua adalah statusnya sebagai seorang anak. Nah, tadi Al Ustadz juga sudah ngendiko tentang riba menjadi penghalang doa-doa kita. Nah, anak yang soleh di sini mohon dijelaskan
tentunya kita kepingin mendoakan dalam arti memang yang sudah dituntunkan, mendoakan orang tua kita, atau kita juga ingin membentuk generasi kita, generasi yang soleh, supaya kita bisa sedikit punya harapan berkaitan dengan 3 hal yang sesuai hadis yang sahih. Salah satunya adalah doa anak yang soleh untuk kehidupan kelak. Itu 4 hal Ustadz. Mohon pencerahan dan nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir Quran surat Al-Baqarah memang di situ ada doa, beberapa doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Yang dipertanyakan, wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Apakah maaf itu kan hubungan sesama manusia? Lah masa dengan Allah kita minta maaf? Kan pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Wa'fu 'anna, al-'afwu yaitu memaafkan, mengampuni dosa-dosa yang kecil, baik yang tidak disadari ataupun disadari, tapi dosanya itu kecil, ringan. Tapi waghfir lana, mohon ampunan, itu potensi ada dosa-dosa besar di situ. Jadi mohon ampunan kepada Allah. Kalau Allah memaafkan dengan al-afu, itu dosa yang relatif kecil, yang kadang kita tidak sadar telah berbuat dosa. Tapi kalau kita mohon pada Allah, Rabbana ighfir lana, itu betul-betul bahwa kita sadar betul dengan dosa yang kita lakukan, dengan dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin termasuk dosa besar di situ. Nah, kita mohon ampun pada Allah, Rabbana ighfir lana, karena Allah itu ghafir, ghafar, ghafur. Jadi kalau kita memaknai maaf di situ hubungan sebatas manusia dengan manusia, ketahuilah bahwa Allah itu memaafkan dengan menggunakan kata al-afu itu untuk mengampuni dosa-dosa manusia yang dilakukan tanpa sengaja. Bahkan kadang kita tidak sadar sedang berbuat dosa. Kalau kita Allahumma ighfir lana, itu berarti kita sadar sepenuhnya dan mungkin di situ dosa besar juga. Ya, kita mohon ampun pada Allah. Baik kesalahan kecil, sedang, ataupun dosa besar, itu semuanya kita diajari oleh Allah untuk dimohonkan ampun kepada Allah. Wa'fu 'anna waghfir lana. Sesudah itu kalau dosa kecil dan besar sudah diampuni, warhamna. Pengampunan dosa kecil, dosa besar itu karena rahmat Allah. Karena kasih sayang dari Allah. Ya, sehingga tidak hanya hubungan antar manusia, maaf yang dimaksud di situ. Termasuk hubungan hamba dengan Robnya, hubungan makhluk dengan Sang Khalik. Ya, kemudian yang kedua, boleh tidak salah menanyakan kepada orang tua yang punya anak laki-laki. Bu, putrane panjenengan sudah siap nikah dereng? Oh, insya Allah siap. Dos pundi kalau kita berpisanan? Boleh itu. Boleh. Yang tidak boleh itu menunggu ijab kabul karena sudah lamaran, terus jenengan izin ke putra-putrinya untuk keluar bareng terus. Di mana-mana berdua, alah wong kok ya dadi bojone wek. Nunggu hari ijab kabul kemana-mana berdua, itu yang haram, yang tidak boleh. Maka kalau mempertanyakan ternyata siap, ya sudah diproses. Anaknya ndak usah berhubungan.
Nggak usah saling ketemu, nggak usah saling tanya. Udah orang tuanya saja yang memproses. Anaknya sebatas dita'arufkan, nador, selesai, podo cok-coknya, dah serahkan pada orang tua masing-masing dan pengurusnya. Kemudian diproses, ijab kabul, sudah selesai, halal. Itu boleh. Jangan mempertanyakan bapak-bapak yang hadir di sini atau ibu-ibu, Bu gadah putra mboten duwe ning cek umur 5 tahun nih. Nah, artinya sudah siap nikah, bagus ini beliau. Berusaha sekuat tenaga semaksimalnya untuk mencarikan suami bagi putri-putrinya yang juga ngaji di MTA. Kenapa? Untuk meminimalisir percekcokan rumah tangga hanya gara-gara perbedaan paham. Ini bagus. Lah kadang anaknya yang laki-laki ini loh yang sulit untuk dianjurkan untuk menikah dengan putri-putri MTA. Banyak yang cari sendiri. Kancane kuliah, kancane sekolah, golek dhewe gek piye carane kalau tidak bertemu, kalau tidak kontak-kontakan, kalau tidak pacaran, bagaimana caranya? Cari sendiri. Oh itu teman sekolah, kapan? SMP MTA, loh. Lah kok tahu? Berarti kan dhisik lirak-lirik. Ngecim itu berarti. Jangan-jangan terus berlanjut hubungannya. Kalau tidak begitu, yang laki-laki cari sendiri, sulit untuk diarahkan. Bahkan ada seorang bapak di MTA juga malah nawani anak ileh, "Kowe digoleke pake apa golek dhewe?" kan itu. Ada kok pertanyaan itu kapan itu? Kalau tidak salah seingat saya. "Le, kowe golek dhewe apa digolekke pake?" Anake jawab, "Golek dhewe ya Pak, wis ya kono golek dhewe." Gimana cara carinya kalau tidak pacaran? Nah, Bapak Ibu ya, yakinlah bahwa putri-putri MTA ini juga banyak yang cantik-cantik, banyak yang pandai, banyak yang tulus ikhlas, qanaah, syukur, insya Allah solehah. Ad-dunya mata'un, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solehah. Dunia ini isinya kesenangan. Sebaik-baik kesenangan dunia ini adalah istri yang solehah. Ya, tidak salah ibu menanyakan itu. Boleh. Tapi kalau yang ditanya tidak mau ya jangan dipaksa. Boleh, silakan. Mudah-mudahan Allah segera temukan yang cocok. Kalau yang cocok dari Solo ya jangan dipaksa dari Kebumen. Nah kalau Allah kirim dari Solo atau dari Kalimantan calon imam buat putri jenengan, masa iya jenengan mau melawan takdir dari Allah? Napa menang? Enggak ya Allah harus dari Kebumen. Padahal yang terbaik calon imamnya dari Kalimantan, pedalaman sana, delalan yang tengah hutan. Bukan Kalimantan kota, tapi pinggir hutan. Nah itu imam yang terbaik, ya harus diikhlaskan karena takdir dari Allah. Nah, tidak bisa memaksa, sudah. Ikhtiar insaninya dikuatkan, dicarikan, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum ya. Seperti dalam Quran surat An-Nur itu, An-Nur itu ayat 32 itu. Jangan carikan sebagai orang tua, kemudian sesudah maksimal fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, serahkan semua pada Allah, nanti Allah akan kirim suami untuk putri-putri ibu dari manapun, pasti itu yang terbaik dari Allah. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran ada adzabun alim, ada adzabun syadid, kan begitu, ada asyadul azab gitu.
Apa perbedaannya? Itu biasanya sesuai dengan siyak kok. Siyak itu apa toh? Konteks. Sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan oleh ayat itu. Ada kalanya ditutup dengan adzabun alim, azab yang pedih. Lihat konteksnya. Ada adzabun syadid, lihat konteksnya. Ini bagus ini pertanyaan Ibu ini. Ingin tahu perbedaan secara mendetail. Itu biasanya sesuai dengan konteksnya. Kemudian ada asyadul adzab. Asyadul adzab itu khusus bagi orang-orang munafik. Adzabun syadid itu siksaan yang sangat keras, akan menimpa orang-orang kafir dan musyrik. Asyadul adzab itu siksaan yang paling keras, sehingga tidak ada yang lebih keras lagi daripada siksaan yang menimpa orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang telah menyatakan keislamannya atau belum? Orang munafik itu orang yang menyatakan Islam secara lahiriah atau belum? Sudah. Berarti kita punya potensi masuk ke dalam itu. Na'udzubillah. Bukan lantas kita berpikir, oh kalau begitu lebih baik saya tidak jadi seorang muslim. Karena potensinya akan menerima siksaan yang paling keras, yang paling pedih. Wes nek ngono aku tak kafir apa musyrik weh. Nah, itu berarti pola pikir yang sangat tidak waras. Kalau masih ada sifat kemunafikan, harusnya sifat kemunafikan itu yang dihilangkan. Masih ada rasa malas untuk mendirikan sholat, lah rasa malas itu yang dilawan, bukan Islamnya yang dihilangkan. Kenapa? Karena hanya orang Islam yang punya peluang untuk masuk ke dalam rahmat dan surganya Allah. Selain Islam tidak punya peluang itu, tertutup rapat. Tapi kan hanya adzabun syadid, Ustaz. Betul. Adzabun syadid kok hanya itu ya. Sangat keras itu. Orang munafik fit darkil asfal. Jadi paling ngisor itu orang munafik. Oh, berarti di tengah-tengah agak enak ya? Ya tidak. Ya enggak kuat, hancur lebur. Oh, paling atas apakah kuat? Mau bawah, tengah, atas, neraka. Sama-sama beratnya, tapi yang paling berat yang di bawah. Lantas jangan punya kepinginan untuk berada di tengah dan di atas. Keinginan kita lepas dari situ, jangan sampai di situ. Bawah sangat sakit, tengah juga sangat sakit, atas juga sangat sakit. Biar tidak sakit bagaimana? Jadilah mukmin yang cerdas, berusaha untuk tidak masuk adzabun syadid atau adzabun alim, apalagi masuk dalam asyadul adzab. Tidak cukup hanya dengan usaha, tapi harus dengan doa juga. Terus istiqomah. Kemudian yang keempat, doa anak yang soleh bagi orang tua. Maksudnya apa ini tadi pertanyaan? Apa ini tadi? Ya memang ini hadis sahih. Hadisun sahihun. Ya. Idza mata ibnul Adam inqata anhu amaluhu illa min salasah. Jika anak Adam itu meninggal dunia akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Awaladin solihin yad'ulah,
anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Lah bagaimana anak-anaknya ternyata sholatnya jik bolong-bolong? Apakah doanya diterima oleh Allah? Lah kewajiban kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sejak dini. Jangan sampai di kemudian hari ternyata sholatnya bolong-bolong. Maka perintah Nabi kita, muru auladakum bis sholah wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkan anak-anakmu, perintahkan anak-anakmu untuk sholat saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka saat umur 10 ketika meninggalkan sholat, abai terhadap sholatnya. Ini mendidik anak sejak dini. Nah kalau sholatnya ketika dewasa terus bolong-bolong, jangan-jangan pendidikan dari bapak ibunya sejak dini tidak masuk. Bapaknya lebih mementingkan urusan dunianya, ibunya juga demikian, carikan tempat les sana sini, sana sini, sana sini, tetapi orang diajari sholat. Sehingga ketika dewasa bapak ibunya bingung, lah kok anakku sholatnya bolong-bolong, lah kok nek aku mati sing ndongake sapa? Lah kalau sekarang putranya ada anaknya yang bolong-bolong sholatnya, tegur ya, dengan sangat tegas, ingatkan dengan sangat tegas. Kalau sholat saja bermasalah, berarti hubungannya dengan Allah bermasalah. Karena hubungan seorang hamba dengan Allah itu dinilai dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, hubungannya dengan Allah baik. Kalau sholatnya buruk, hubungannya dengan Allah acak-acakan sudah. Dia makannya dengan yang haram, cara memperoleh dengan cara yang haram pula. Lah kalau itu yang dilakukan, doa seperti apapun tidak dikabulkan. Dulu Nabi kita pernah menyebutkan, dzakara rajula yutilus safar, menyebutkan seorang yang suka bepergian. Padahal janji Nabi, salasu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak, artinya potensi besar dikabulkan oleh Allah. Salah satunya da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir. Tetapi ini ada seorang yang musafir ash'atha aghbaro, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Itu menunjukkan perjalanan yang sangat panjang sedang ditempuh. Yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, dalam arti memohon, berdoa kepada Allah. Termasuk mungkin memohon doa agar diampuni dosa orang tuanya. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dia dipuaskan, dikenyangkan dengan yang haram. Makanannya haram, mobilnya dibeli dari hasil yang haram, sepeda motornya dibeli dari hasil riba, rumahnya dibangun dari hasil riba, dan seterusnya. Fa'anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Karena hidupnya semuanya diliputi dengan hal-hal yang haram. Makannya, minumnya, pakaiannya, mobilnya, rumahnya, sepeda motornya dari hasil yang haram, tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Lah niki pun gebajut dulu waktu belum tahu, lah kami bangun rumah dari riba, dos pundi, ya sudah. Karena dulu belum tahu, sekarang sudah tahu, fantaha, berhenti total. Tidak ada kewajiban untuk ngebruk ke rumah itu. Ya sudah, jangan diulangi lagi. Mohon ampun pada Allah. Nah, dengan begitu pendidikan yang baik sejak dini pada anak-anak kita, insya Allah akan menjadikan anak kita kenal dengan agama, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, tahu petunjuk Al-Quran, tahu tuntunan Rasulnya. Dengan demikian insya Allah tumbuh kembangnya
nasya'a fi ibadati rabbih, tumbuh kembangnya dalam ketaatan dan ketundukan mutlak kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah tidak hanya soleh namun juga muslih. Ya, ada syarat-syarat terkabulnya doa dan ada pula sebab-sebab terhalangnya doa. Ya, maka sesuatu yang menjadikan terhalang doa kita harus kita hilangkan. Berikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, tanamkan akidah yang kuat sejak dini. Tanamkan akidah yang kuat. Kenalkan pada Allah, pada dinullah, aturan agama Allah ini. Jangan hanya dikenalkan dengan HP, dengan gadget. Waktunya habis 24 jam untuk etek gitu kan. Apa ndak boleh toh? Boleh. Tetapi ya jangan 24 jam lah. Ayo interaksi anak-anak kita dengan Al-Quran sejak dini. Anak-anak kita ini generasi emas. Generasi emas. Dia akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Dia akan menjadi mundhirul qaum, pencerah umat di masa mendatang. Maka harus disiapkan sejak sekarang. Tidak bisa hanya diserahkan ke sekolahnya. Yang memegang peranan paling penting dan utama orang tuanya di rumah masing-masing. Kalau orang tuanya membiarkan anaknya dirusak oleh gadget, ya sudah. Jangan tidak bisa menyalahkan sekolahnya. Lu anak saya kok begini. Tanya saja ketika di rumah berapa jam orang tuanya memberi akses kepada gadgetnya. Nah, ternyata berjam-jam, ya sudah. Itu buah dari pendidikan orang tua di rumah. Rusaknya akhlak anak sangat bergantung pada orang tuanya. Sekarang kan banyak orang tua, anaknya pokoknya beri gadget, beri ini, hubungan dengan lawan jenis dengan ini, ya wes ora digagas. Ketika tiba-tiba kecelakaan, dalam arti hamil di luar nikah, orang tuanya datang marah-marah ke sekolahan. Kenapa marah di sekolahan? Kenapa marah sama sekolahan? Lah, jenengan kemana? Gitu loh. Bapak ibunya kemana selama ini? Kok sampai terjadi seperti itu? Apa yang diberikan oleh bapak ibunya dalam pendidikan putra putrinya? Ternyata bapak ibunya acuh tak acuh terhadap pendidikan akhlak, pendidikan agamanya acuh tak acuh. Ya sudah, hasilnya ya seperti itu. Terima saja. Nah terus bagaimana? Ya dirubah silahkan. Penyebab-penyebab hancurnya akhlak anak harus disingkirkan, dibatasi, termasuk gadget itu merusak sekali. Sekarang generasi kita, putra-putri kita jauh dengan Quran, tidak lagi mau interaksi dengan Al-Quran. Padahal yang menyelamatkan dunia akhirat itu ini, bukan gadget. Apa tidak boleh? Boleh. Tetapi jangan sampai terlena. Yang dilihat yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Sekarang coba generasi kita ini dilemahkan dengan gadget sehingga jauh dengan kitab sucinya. Maka mudah sekali bagi pembenci Islam, wes ora perlu ngoyo-ngoyo, wes beri gadget dengan segala permainan dan kemaksiatannya, wes otomatis Islam lemah karena generasinya jauh dari Quran. Jangan-jangan tidak hanya putra-putrinya saja yang jauh dari Quran, justru bapak ibunya juga semakin jauh dari Quran. Interaksi hariannya juga dengan gadget. Dan dengan gadget itu hal-hal yang tidak bermanfaat yang dia lihat. Kayak TikTokan. Itu kan gak ada manfaatnya. Oh ini TikTokan untuk dagang lah, itu boleh. Terus gonta-ganti foto, kadang mesem, kadang beringis, kadang gini, kadang piye, pokoknya gonta-ganti setiap 5 detik ganti foto.
Kan habis waktunya untuk itu. Jika tidak punya waktu lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita umat Islam tidak interaksi dengan Al-Quran, bagaimana paham dengan Islam? Umat Islam tidak paham dengan Al-Quran, bagaimana mau maju peradaban Islam ini? Maka al-Islamu baina jahli abnaihi. Islam di tengah-tengah kebodohan umatnya. Karena mau dibodoh-bodohi, cukup diberi gadget, aplikasi ini, itu, kita terlena. Waktu kita habis untuk mentelengi itu. Tidak lagi nyentuh Quran, tidak lagi mengkaji Al-Quran, tidak lagi memperdalam Al-Quran. Iya Pak ya? Iya. Maka ya sudah terpuruk. Bukan Islam yang terpuruk, Islam tetap ya'lu wa la yu'la alaih. Tetap tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sekalipun semua manusia di muka bumi ini kafir semua, tetap tidak akan mengurangi kemuliaan Islam di sisi Allah. Yang terpuruk siapa? Umat Islam yang terpuruk. Kenapa? Karena tidak lagi dekat dengan Al-Quran, tetapi sibuk dengan permainan-permainan yang menyesatkan dan melenakan. Ta'alau ila istifta'i qulubina. Mari kita tanyakan nurani kita masing-masing. Lah, didik anak-anak kita. Dekatkan dengan Al-Quran sejak dini. Dekatkan dengan Al-Quran. Tanda bukti generasi kita hancur, itu tandanya mudah. Saat dia sudah tidak interaksi dengan Al-Quran, sudah ini pasti hancur. Karena tidak punya akhlak, tidak punya adab. Pasti hancur. Generasi itu akan mulia, dan kemuliaan di sisi Allah akan didapatkan saat dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Yakinlah anak-anak ya, ini yang sibuk dengan gadget, di hadapan Allah tidak ditanya sampai level apa game online-mu. Hei fulan, kenapa game online-mu masih rendah sekali? Kok belum jadi master? Langsung sabet malaikat, itu tidak mungkin terjadi. Karena yang ditanya nanti terkait dengan perbuatan. Justru malah itu menjadi penyebab kesengsaraan. Bisa jadi, kenapa usia yang aku berikan kamu sia-siakan hanya untuk mabar? Kenapa kesehatan fisik, pikiran yang aku berikan kepadamu hanya untuk tiktokan ranggenah? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Maka gadget itu Bapak Ibu memang tidak dipungkiri banyak maslahatnya. Namun madorotnya juga sangat besar, merusak generasi kita. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Dan kami prihatin ketika Bapak Ibu datang ke pondok, malah pesan pada anak-anaknya, diberikan gadget, dolanan, ngegame, ini buka TikTok, ini Instagram, gambar-gambar perempuan dan lain sebagainya. Berikan gadget, kono delik kono, kok ndak konangan ustadz. Gimana coba? Pondok sekian lama membentengi santri-santrinya dari pengaruh gadget. Tiba-tiba panjenengan di jadwal penjenguan rawuh, terus mojo asik, berikan HP dengan pesan kono delik kono, tak awasi kok kene kok nenek ustad, tak andani. Delik kono kok ndak konangan ustad. Aneh tau? Aneh dah. Ya itulah yang terjadi, PR kita bersama.